Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang hadir dalam acara pembebasan budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 6 pada Ibu Sri Rumah. Untuk sebelum acara dimulai, mungkin kita akan berdoa dulu agar acara selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu saya mohon kepada Bapak Wahid Bapak Wahid untuk tindak selanjutnya, yaitu pembebasan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan Ibu Sri Rumah. Waktu berbicara dipersilakan. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Budaya positif tentunya akan menimbulkan atau membuat anak didik kita menjadi atau mewujudkan anak didik kita menjadi profil pelajar Pancasila melalui hal positif kecil atau disiplin positif kecil atau hal kecil yang ada di sekolah ini kemudian akan menjadi sebuah lingkungan yang positif sehingga menciptakan budaya yang positif. Tujuan dari kegiatan hari ini yaitu guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Selain itu, guru yang sudah mengikuti kegiatan hari ini diharapkan mampu berkolaborasi menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Setujukah Bapak atau Ibu sekalian jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mereka setuju? Setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak juga. Ya. Kemudian memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini semua akan menunjukkan motivasi eksternal. Jadi belum muncul nilai atau motivasi intrinsik atau internal. Baik, pada hari ini kita akan membahas topik
dalam budaya politik adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian ada restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Semua sudah familiar dengan kata-kata budaya positif ini. Mungkin bahkan beberapa teman sudah menerapkannya. Tentunya ada tujuan dalam sebuah kegiatan. Pada hari ini saya berharap dengan pembahasan saya nanti Bapak Ibu sekalian bisa memahami pentingnya dan mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu sekolah dapat meningkatkan kompetensinya secara banyak. Yang kedua, harapan kami setelah pembahasan ini Bapak Ibu dapat berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menggerakkan komunitas sekolah. Itu adalah pertama. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ini kaitannya dengan fungsi kontrol. Kita praktekkan dulu, misalnya mahir sama Bu Ulma. Kemudian ada siswa saya yang ambil
mempengaruhi respon maupun tindakan atau perilaku seseorang. Nanti akan kita kupas satu-satu tema kebutuhan itu apa saja. Yang kedua, kita akan membahas fungsi kontrol tadi yang sudah kita coba tadi. Fungsi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu sudah bisa merefleksi kira-kira fungsi saya nanti seperti apa. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira apa yang sudah kita hendak fungsikan kemarin-kemarin itu? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa bersalah kah? Sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Masing-masing punya kelebihan, akan tetapi yang paling ideal fungsi kontrol guru menempati fungsi apa kira-kira? Bapak Ibu, sebagai manajer, ya betul. Posisi kami murid itu diperlakukan dengan baik, dengan tidak cara meminta-minta, tidak menghukum, tapi disadarkan dan dimunculkan motivasi intensif. Itu fungsi untuk teori motivasi dalam mematuhi sebuah peraturan itu perlu yang namanya motivasi. Rata-rata anak kita motivasinya masih dari apa Ibu? Eksternal apa internal? Eksternal, ya. Rata-rata dari eksternal. Biasanya alasan mematuhi peraturan hanya untuk menghindari hukuman, kemudian mendapat imbalan. Itu dua-duanya motivasi eksternal. Sedangkan yang kita bikin sekarang ini adalah motivasi internal. Itu adalah pertama. Kita lanjutkan untuk materi disiplin positif yang terkait dengan semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ini terkait dengan teori motivasi. Teori motivasi internal dan eksternal. Kemudian ada 5 fungsi posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian dipengaruhi lagi oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Disiplina yang artinya adalah kemudian nilai-nilai kebajikan universal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk
ada yang tahu makna disiplin apa? Enggak? Teratur ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin ini akan memunculkan nilai-nilai kebajikan hidup kita. Kita semua sudah paham apa itu nilai-nilai kebajikan dasar yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Menurut dosen, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Bu tahu? Nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila berupa bernalar kritis, ya, kreatif, mandiri. Contohnya apa Bu? Beriman dan bertakwa, kreatif, Nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Contohnya sudah sering kita laksanakan ketika pada hari Senin kita menunjukkan nilai-nilai nasionalisme. Kemudian pada hari Jumat kita selalu mengadakan Jumat berkah, kemudian ada pengajian di sana, kemudian pagi kita juga ada pembiasaan salam atau menyampaikan sesuai yang bermanfaat. Lanjut ke teori motivasi, dukungan, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi ketika siswa mematuhi peraturan itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti ini termasuk motivasi eksternal. Untuk mendapat imbalan itu juga termasuk motivasi eksternal. Jadi untuk memunculkan motivasi untuk menggapai ini sendiri, itulah peran guru sangat diperlukan. Sebelum kita meninjak teori motivasi intrinsik dan fungsi kontrol untuk memunculkan motivasi intrinsik, yang pertama kita perlu mengetahui makna merdeka ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat memerintah diri sendiri. Disiplin positif yang
dan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian dipengaruhi lagi oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi intrinsik atau internal. Kelima kebutuhan dasar manusia, sehingga pengaruhnya 5 dasar kebutuhan manusia itu mempengaruhi respon maupun tindakan atau perilaku seseorang. Nanti akan kita kupas satu-satu 5 kebutuhan apa saja. Yang kedua, kita akan membahas fungsi kontrol tadi yang sudah kita kembangkan tadi. Fungsi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu sudah bisa merefleksi kira-kira fungsi saya nanti seperti apa. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira apa yang sudah kita fungsikan kemarin itu? Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat rasa bersalahkah? Sebagai teman? Sebagai pemantau atau sebagai manajer? Masing-masing punya kelebihan, akan tetapi yang paling ideal fungsi kontrol itu menempati fungsi apa kira-kira? Bapak Ibu, sebagai manajer, ya betul. Pada saat pembelajaran sebelumnya harus diberikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dulu. Jadi perbedaannya sama peraturan, kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu di 2 arah. Jadi anak-anak juga menyampaikan keyakinannya apa dalam pembelajaran itu, guru juga menyampaikan, menyepakati. Jadi ada kesepakatan antara siswa dan guru dalam kesepakatan kelas membuat sebuah keyakinan kelas. Sedangkan kalau peraturan kan langsung satu arah dari sekolah langsung ke ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Jikalau salah satunya tidak terpenuhi, itu yang akan menimbulkan respon atau tingkah laku atau perilaku kita yang kurang baik.
segitiga restitusi. Ini bisa kita terapkan. Jadi fungsi kita sebagai manajer tadi itu dengan menerapkan segitiga restitusi yang sintaknya atau langkahnya tadi itu ada 3. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang bersama, yang ketiga keyakinan loss. Jadi keyakinan loss yang sudah kita buat tadi itu dikonfirmasikan kembali ke kita lanjut ke bagian hukuman dan konsekuensi. Ini ada tindakan dulu, Bapak Ibu sekalian bisa misalnya mencatat 100 kali kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Ya, Bunda bisa masuk apa Bunda? Konsekuensi? Kenapa kok konsekuensi ya Bunda? Alasannya? Sepertinya konsekuensi. Bu Rumah bisa memberi pendapat termasuk hukuman apa konsekuensi? Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena udah datang terlambat ke sekolah. Nah, itu masuk hukuman apa? Kemudian begitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi begitu? Untuk yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa Bunda? Iya, bagus. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Kira-kira hukuman. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk konsekuensi karena pelajarannya PJOK. Iya. Nah, jawabannya ini. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus
untuk jangka panjang. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau kita menerapkan hukuman. Kemudian jika kita terapkan konsekuensi, memang konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selain hukuman dan konsekuensi, kita mengenal juga adalah restitusi. Kalau hukuman ini hasilnya negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi positif, karena di dalam restitusi itu kita menemukan solusi-solusi apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Perbedaan pertama yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi itu disebut hukuman. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, dan restitusi adalah merupakan pilihan. Selanjutnya, di ketidaknyamanan dalam hukuman untuk jangka panjang, kemudian konsekuensi itu untuk jangka pendek, dan restitusi untuk menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Di dalam hukuman, di sana guru biasanya berkata peraturannya adalah kamu harus, sedangkan di konsekuensi guru mengatakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, kemudian ada kata-kata terima kasih di sana, sehingga anak atau murid menghormati peraturan yang ada. Sedangkan pada restitusi itu pertanyaan guru, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Apakah restitusi itu? Berikan tahu apa restitusi itu? Pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. ya, harus diberikan. Jadi restitusi itu adalah proses untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid kita. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian bisa memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, kemudian mencari cara yang lebih baik dan menguatkan pada fokus karakter. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Jadi sebelum kita membahas restitusi, segitiga restitusi, kita harus tahu dulu apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas
perbedaannya dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu ada dua arah, jadi ada kesepakatan murid dan guru. Peraturan kelas menimbulkan keyakinan kelas, kemudian menjadi di lingkungan positif. Lingkungan positif membentuk sebuah budaya positif. Ini kata-kata perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan bukunya ke tempatnya. Di keyakinan kelas hanya cukup dikatakan tanggung jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kebutuhan dasar manusia yang mendasari respon maupun tindakan dan perilaku seseorang. Kita mengenal 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada rasa diterima dan kasih sayang, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan dan kesenangan. Jadi jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, itulah yang biasanya menyebabkan anak-anak itu atau kita sedang orang itu memberikan respon yang berbeda, bahkan respon yang berbeda. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis, fisiologis, untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang berkuasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan diterima ini biasanya merasa tidak diterima dengan komunitasnya atau di pendidikan, tidak bisa bekerja sama. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan dihormati. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah untuk mandiri, memiliki pilihan. Kebutuhan ini terkait kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme dan tertawa. Kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah fungsi kontrol sebagai pendukung. Jadi tujuannya hanya untuk menghindari hukuman. Penghukum biasanya berbuat menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya.
biasanya dengan kata-kata sarkasar dialognya seperti itu. Kemudian hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan sering berbohong. Itu hasil dari fungsi kontrol penghukum. Kemudian fungsi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya guru selalu berceramah terus dan mengatakan seharusnya kamu itu meskipun nadanya lebih rendah dari penghukum, akan tetapi tetap ada kata-kata yang kasar atau menyakiti. Kemudian seharusnya ibu kecewa. Kemudian guru juga berkata, kamu seharusnya kamu itu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itu hasilnya menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Kemudian fungsi kontrol yang ketiga, fungsi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini untuk motivasi hanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah, lakukanlah. Ketika ini adalah ketergantungan. Jadi murid akan sangat tergantung pada kita karena kita sering membantunya. Fungsi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Ini guru berbuat menghitung dan mengukur, selalu menghitung berdasarkan data. Guru berbuat berdasarkan data. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Kemudian hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Ini fungsi kontrol pemantau. Kemudian kita akan melihat ke fungsi kontrol yang kelima, yang paling ideal bagi seorang guru. Ini memunculkan motivasi intrinsik atau internal, menghargai diri sendiri. Kemudian guru berbuat mengajukan pertanyaan. Guru berkata, apa yang bisa kita yakini? Ini yang akan memunculkan motivasi intrinsik. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Di situ ada solusi juga. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini tadi sudah kita pelajari apa pengertian restitusi itu. Sedangkan langkah-langkah dari segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau validasi tindak kesalahan yang diakibatkan karena biasanya kebutuhan 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Dalam menstabilkan identitas, biasanya guru mengatakan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, ya seperti itu. Kemudian untuk validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Langkah ketiga adalah menanyakan
dipercaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati itu di restitusi atau langkah yang ketiga. Ada satu kasus lagi yang waktu itu saya tangani menggunakan segitiga restitusi. Anak ini melanggar keyakinan kelas dengan tidak melakukan persiapan pribadi. Salah satunya adalah tidak memotong kukunya. Mari kita cek videonya. Langkah yang pertama, kita menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, sehingga dia menyebabkan tidak melakukan persiapan pribadi. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah disepakati antara murid dan guru dalam melakukan praktek, khususnya dari persiapan diri. Dia lupa memegang buku sehingga dia akan merugikan orang lain, karena prakteknya Lila ini adalah hasil. Fungsi guru sebagai fungsi kontrol manajer, jadi tidak hanya memvalidasi tindakan yang salah, tapi juga mencarikan solusi-solusi apa yang harus dilakukan oleh anak didiknya. Ada satu kasus lagi yang waktu itu saya tangani menggunakan segitiga restitusi.
refleksi dari kegiatan hari ini nanti akan saya kirimkan melalui Google Form. Bapak Ibu kalian bisa mengisinya dari sana. Saya akhiri saja. Saya tutup dengan salam untuk penggerak agen transformasi pendidikan Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai penindasan yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 6 untuk selanjutnya sebelum acara itu seperti biasanya kita akhiri dengan doa dimohon penunjukan RI.